You like an animal. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. Assalamualaikum ya guys. Hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu. Pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys. Saya mulai bahasan tentang rahasia cakra berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya. Rahasia cakra. Rahasia dari cakra yang belum tentu setiap master atau grandmaster bisa mengetahuinya dengan tepat jika belum terbuka optimal mata ketiganya dan mengalaminya sendiri. Cakra adalah tempat atau wadah etrik yang berwujud seperti sidik jari manusia yang terus dialiri dan dilewati oleh aliran energi apapun di dalam diri seseorang. Pada dasarnya, manusia hidup tentu mengalir aliran energi di dalam cakranya. Akan tetapi, yang membedakan orang biasa dan orang yang berlatih keilmuan energi adalah intensitas aliran energi yang mengalir di dalam cakranya. Kenapa cakra bisa dibilang tertutup dan terbuka? Karena ibarat cakra adalah sebuah pipa atau selang. Tentu aliran energi itu ada yang tertutup oleh kotoran-kotoran etrik yang menebal di saluran cakra itu sendiri, sehingga aliran energi bisa tersumbat, tidak lancar, bahkan bisa tersendat-sendat aliran energi di dalam cakra itu sendiri. Sehingga tentunya dibutuhkan teknik-teknik keilmuan energi tertentu yang bisa tepat menembus kotoran-kotoran etrik di dalam aliran cakra itu sendiri, sehingga diharapkan bisa membuka aliran energi itu menjadi semakin mengalir, semakin lebih deras dan kencang di dalam aliran cakra itu sendiri. Lalu manfaatnya apa ketika cakra terbuka dan tidak tertutup kembali? Manfaatnya adalah semakin besar energi yang mengalir, tentu tubuh eterik akan semakin meningkatkan kemampuan dan tingkatan keilmuan menjadi semakin bertambah dengan sendirinya. Apakah cakra bisa tertutup kembali? Cakra bisa tertutup kembali, tentu bisa. Bisa terjadi dikarenakan banyak faktor. Misalkan pikiran negatif yang terus muncul yang menghambat energi di dalam dirinya sendiri, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, dan lain-lainnya, sehingga aliran energi pun menjadi tersumbat penuh dengan kotoran-kotoran etrik yang menumpuk tebal dengan sendirinya di aliran cakra itu sendiri. Apakah cakra bisa on atau off? Cakra tidak akan pernah bisa on dan off. Kalau ada yang bisa, itu kondisi halusinasi yang dialaminya, masuk dalam sindrom Kundalini. Tapi saya tidak membahas kondisi sindrom Kundalini di pembahasan cakra ini. Selama energi tidak mengalir atau off, itu bisa dikatakan kondisi orang itu sudah mati, meninggal.
Selama orang hidup, aliran energi dalam cakra akan terus on atau mengalir, dan dikatakan tertutup itu hanyalah simbol kiasan dari kata lain tersumbat atau terhambat. Walaupun tersumbat atau terhambat, tetap aliran energi dalam cakra akan merembes keluar, tapi dalam intensitas sangatlah benar-benar kecil sekali. Aliran energi yang mengalir di dalam cakra itu sendiri biasanya didapatkan oleh orang normal atau orang biasa. Tentunya akan sangat berbeda dengan orang yang mempelajari keilmuan energi. Sebut saja praktisi energi yang sudah mumpuni tingkatan keilmuannya. Aliran energi dalam cakranya tentulah sangat berbeda dengan orang-orang biasa. Kenapa cakra pada suatu waktu bisa disebut dan dikatakan sebagai sumber energi? Padahal sejatinya cakra bukanlah sumber energi, tapi hanyalah sebuah wadah yang hanya menampung aliran-aliran energi apapun dalam tubuh. Karena cakra pada suatu waktu bisa disebut dan dikatakan sebagai sumber energi adalah ketika seorang grandmaster keilmuan energi yang benar-benar mumpuni tingkatan kekuatan energi dan keilmuannya bisa mengkondisikan suatu energi yang dimiliki dalam dirinya, menjadikan titik-titik cakra utama menjadi tempat wadah untuk menjadi sumber-sumber dari berbagai aliran energi yang dimilikinya dalam dirinya. Tentu, pastinya kekuatan energinya menjadi berlimpah, tak terbatas dan tak mudah lelah
cepat terisi kembali energi yang dikeluarkan dari dirinya, baik ketika melakukan healing, memproteksi, terkoneksi dengan alam, bahkan bisa dengan mudah mencapai kesadaran spiritual tertinggi atau hal-hal kemampuan lainnya yang luar biasa berkaitan dengan praktek keilmuan energi yang dimilikinya. Dan tidak semuanya Grandmaster bisa dapat dengan mudah mencapai tingkatan di atas. Bahkan tingkatan Master jelas belum tentu bisa mencapainya juga. Saya akan menjelaskan tentang cakra-cakra yang ada di luar diri kita secara fisik, tapi secara eterik sebetulnya cakra langit dan cakra bumi itu terhubung satu sama lain menjadi satu bagian dengan tubuh eterik kita sendiri. Oke guys, kita mulai di sini. Akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu cakra bagian langit dan cakra bagian bumi. Tentu yang pasti cakra langit maupun cakra bumi juga terdapat banyak sekali lapisan-lapisan di dalamnya. Di sini saya mulai terlebih dahulu dari cakra langit yang meliputi. Ada 7 lapisan di dalam cakra langit itu sendiri. 7 cakra lapisan langit. Sebetulnya 7 cakra lapisan langit itu bukanlah terletak di atas ubun-ubun kita atau di atas cakra mahkota, tapi ada hanya di dalam diri kita sendiri, yaitu tubuh eterik kita. Dan 7 cakra lapisan langit itulah yang menghubungkan dan menyatukan antara alam semesta luar diri kita dengan alam semesta yang ada di dalam diri kita. Walaupun secara fisik kita bisa merasakan semburan energi yang besar melalui cakra mahkota di atas ubun-ubun kepala kita. Itulah tanda mulainya terkoneksi secara nyata aktif dalam diri kita ini. Dan sesungguhnya energi kundali ini itu sebuah sarana alat yang juga adalah sebuah penghubung tali Jolo Sutra yang sangatlah lembut sekali menghubungkan diri seorang insun atau hamba hanya kepadanya, karena sesungguhnya Allah Sang Maha Pencipta itu ada di dalam diri kita sendiri, yaitu sirnya, zatnya, wujudnya, sifatnya. Dan tentunya kita ini bukanlah Allah, melainkan hanya seorang manusia, seorang hamba ciptaannya saja. Maka setelah energi kundalini kita latih dan menembus cakra mahkota yang menandakan aktif terkonek diri kita menuju tingkatan-tingkatan selanjutnya yang ada dalam diri kita, yang pada akhirnya pasti nantinya diri kita akan masuk kembali lagi ke dalam diri kita menuju lapisan-lapisan cakra langit. Disebutlah yaitu 7 cakra lapisan langit. 1. Cakra alam kemanusan. 2. Cakra alam semesta. 3. Cakra alam jagat gede. 4. Cakra alam jagat cilik. 5. Cakra alam jagat kosong. 6. Cakra alam jagat kemahailahiannya. 7. Cakra alam
kita menggrounding, energi baik atau buruk akan diolah, difilter dengan sebaik-baiknya oleh bumi dan dikembalikan menjadi energi kehidupan positif bagi jiwa kita sebagai manusia, sehingga jiwa kita semakin lebih murni. 5. Lapisan roh. Lapisan kelima ini adalah tempat kita menggrounding, energi baik atau buruk akan diolah, difilter dengan sebaik-baiknya oleh bumi dan dikembalikan menjadi energi kehidupan positif bagi roh kita sebagai manusia, sehingga roh akan menjadi lebih baik lagi. 6. Lapisan inti semesta bawah. Lapisan ke-6 ini adalah tempat kita menggrounding, energi baik atau buruk akan diolah, difilter dengan sebaik-baiknya oleh inti bumi dan dikembalikan menjadi inti energi kehidupan positif atau energi murni bagi kebaikan, perbaikan, pemulihan kondisi bumi itu sendiri menjadi semakin lebih baik. 7. Lapisan maha ilahi. Lapisan ke-7 ini adalah tempat kita menggrounding, energi baik atau buruk akan difilter dengan sebaik-baiknya oleh bumi dan dikembalikan menjadi energi maha ilahi yang mengatur segala gerak energi kehidupan positif atau energi murni, menopang segala kehidupan seluruh makhluk dan seluruh energi yang beredar di alam semesta ini. Tentunya energi yang tersalurkan ke bumi akan diolah secara otomatis dan disalurkan oleh bumi itu sendiri ke dalam lapisan-lapisan etrik yang ada dalam bumi itu sendiri. Jadi tak usah bingung menyalurkannya, karena bumilah yang mengatur dirinya sendiri. Itulah tugasnya dalam kehidupan ini. Sedangkan cakra yang ada di dalam tubuh kita, sesungguhnya yang benar adalah ada 9 cakra utama di dalam tubuh, yaitu 1. Cakra dasar, 2. Cakra sek, 3. Cakra pusar, 4. Cakra solar plexus, 5. Cakra jantung, 6. Cakra tenggorokan, 7. Cakra akna, 8. Cakra mahkota, 9. Cakra nadi ida, pinggala, dan sumsuna. Selain cakra utama atau mayor, masih ada cakra minor, cakra mini, cakra submini yang sangat banyak sekali beredar di tubuh kita. Setiap cakra utama saling berkaitan satu sama lain. Jika rusak, salah satunya tentu akan sangatlah mempengaruhi tubuh eterik berimbas ke tubuh fisik, sehingga mengakibatkan muncullah penyakit-penyakit di raga atau tubuh kita. Cakra bentuknya seperti sidik jari kita. Semakin besar cakra, semakin besar pula bentuk sidik jari itu di dalam cakra itu sendiri. Dan semakin kecil cakra kita, tentu semakin kecil bentuk sidik jari di dalam cakra itu sendiri. Cakra bisa mengembang dan mengecil sesuai energi yang dimilikinya. Jika besar sekali, tentu cakra akan perlahan-lahan bisa menjadi mengembang, menjadi besar wadah dan saluran cakranya dengan sendirinya. Bahkan bisa mengecil sesuai energi yang dimiliki oleh praktisi energi itu sendiri. Tentunya di sini cakra sangatlah benar-benar elastis. Bisa menyesuaikan sendiri secara otomatis besar kecilnya wadah cakra atau saluran-saluran cakra berdasarkan energi yang dimiliki oleh praktisi energi itu sendiri. Dan biasanya jika meningkat, energinya naik tingkatan akan berimbas ke tubuh fisik. Seperti contoh, gampang mudah lapar, tubuh bisa bergoyang-goyang sendiri, dan lain sebagainya. Itu tanda bahwa tubuh fisik pun juga berusaha menyesuaikan aliran energi yang besar yang didapatkan dari seiring meningkatnya energi dalam dirinya yang mengalir timbul memenuhi seluruh cakra, memenuhi seluruh saluran cakra atau wadah cakra utama yang mengembang menjadi semakin besar. Dan tanda-tanda jika sudah berhasilnya cakra menjadi mengembang besar wadahnya dan saluran cakranya adalah tubuh fisik atau raga akan kembali stabil, kembali normal seperti biasanya, dan semakin bertambah kekuatan energinya
dan kekuatan fisiknya tidak mudah lelah. Jika pun lelah akan cepat terisi kembali energinya. Tentunya yang pasti semakin naik tingkatan, semakin ke puncak, maka kemampuan keilmuan dan energi yang dimiliki benar-benar tak terbatas, sulit diperkirakan, bahkan sulit diterawang ataupun di-scan. Hanya orang yang berlevel sama keilmuannya dan tingkatannya sama-sama berada di puncaknya yang baru bisa mengetahui dengan jelasnya dan tepat. Karena mereka para ahli yang benar-benar ahli di puncak tingkatan itu bisa memanipulasi, menyamarkan, menyembunyikan dan menghilangkan energi yang mereka miliki dalam dirinya sendiri dengan mengendalikan energi yang sangat besar dengan membagi dengan tepat dengan rata di seluruh cakra-cakra mereka, baik mayor, minor, mini, submini, sehingga jika dilihat pun hanya nampak seperti orang biasa, orang normal yang tidak memiliki kemampuan apapun. Sebetulnya cakra adalah manifestasi dari wadah yang menampung segala kekuatan energi dari alam semesta itu sendiri, baik yang ada alam semesta luar ataupun alam semesta dalam yang berpendar mengalir, ada berada dalam tubuh kita sendiri. Sungguh benar-benar maha besar Allah dengan segala penciptaannya, ada tercipta di dalam diri manusia itu sendiri. Sesuatu yang luar biasa sekali jika bisa dikembangkan dan bisa didapatkan dalam diri kita. Berbahagialah yang sudah mencapai tataran puncak kesadaran spiritual. Segala kebajikan alam semesta meliputi orang itu dengan sendirinya. Gunakanlah kekuatan yang luar biasa itu yang mengalir dalam semua cakra dalam diri dengan bijak. Jadilah orang yang bermanfaat dan menjadi manfaat untuk semua makhluk di alam semesta ini. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang rahasia cakra. Salam cakra, salam satu nafas. Semoga bermanfaat buat semuanya siapapun saja tentang penjelasan rahasia cakra ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol, like, dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirta Vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.